Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat beribadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Dalam kesembuhan fisik, semuanya terserah Tuhan. Karena Tuhan yang tahu persis apakah dengan kesembuhan tersebut akan mendatangkan keselamatan atau kesembuhan rohani. Baik seseorang percaya hanya 10% atau 100%, tidak otomatis bahwa seseorang akan mendapatkan kesembuhan fisik. Tentu saja orang yang beriman dan percaya akan lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan kesembuhan tersebut. Namun, Tuhan juga dapat menyembuhkan seseorang dari penyakit fisik, walaupun orang tersebut kurang beriman. Sejauh itu baik untuk keselamatan orang tersebut atau orang lain. Kita harus mengingat kembali bahwa kesembuhan fisik tidak akan berarti apa-apa tanpa kesembuhan rohani. Namun, satu hal yang pasti, walaupun Tuhan tidak memberikan mukjizat kesembuhan fisik kepada semua orang, namun Tuhan menginginkan semua orang mengalami kesembuhan rohani yang menghantar orang kepada kehidupan kekal. Dan ini hanya dapat dicapai dengan hidup kudus, seperti yang diperintahkan oleh Kristus sendiri yang berkata, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Matius 5 ayat 48. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung pujian, kidung jemaat 85, bait 1 dan 7, kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah, bersusah siang malam mengatur datangnya. Sengaja Ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan
dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 145 ayat 14 sampai 21 secara responsoria. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya, Engkau yang membuka tangan-Mu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita menyanyi dari PKJ 255, Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mendengarkan sabda-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar, lalu melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dalam Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34 yang mengatakan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawanyalah kepada Yesus
semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga pada saat ini. Meskipun kita tidak berjumpa muka dengan muka, tetapi lewat media yang tersedia saat ini, kita boleh berjumpa saat ini. Perikop bacaan kita mau mengatakan kepada kita beberapa prinsip penting yang perlu kita pegang, bahwa kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus membedakan antara kesembuhan jasmani dan kesembuhan rohani. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani, namun Dia datang untuk memberikan kesembuhan rohani, yaitu pembebasan manusia dari belenggu dosa. Supremasi rohani dari jasmani tentu saja terlihat jelas bahwa jika manusia lebih berharga daripada tubuh, karena jiwa sifatnya kekal, sedangkan tubuh tidak kekal. Kalaupun Tuhan Yesus menunjukkan mukjizat kesembuhan jasmani, ini dilakukannya sebagai satu tindakan untuk menyatakan bahwa Dialah Tuhan yang menjadi pemenuhan nubuat para nabi. Dan juga untuk mendukung pengajaran yang akan diberikan, seperti yang terjadi pada pengadaan roti dan ikan untuk menjelaskan tentang bagaimana makna perjamuan dalam kehidupan ini, untuk berbagi, bukan untuk hidup diri sendiri. Mukjizat kesembuhan fisik adalah membawa orang kepada kesembuhan rohani. Kalaupun seseorang mendapatkan kesembuhan fisik, maka orang itu juga akan meninggal. Kesembuhan fisik yang tidak membawa seseorang kepada Tuhan, membawa kesembuhan itu tidak berguna. Kesembuhan rohanilah yang akan bermanfaat dalam kehidupan beriman kita, yaitu kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Dan inilah maksud utama dari kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yaitu memberi kesembuhan rohani, yaitu dengan karya penebusan Kristus, sehingga berkat-berkat dicurahkan dan membuat orang mampu berkata tidak terhadap dosa. Karena apa? Karena Kristus sudah datang menebus dosa-dosa kita. Apakah yang menyebabkan ibu mertua Simon sembuh? Diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus karena diberitahu oleh Yakobus dan Yohanes. Di dalam Alkitab tidak diceritakan bahwa ibu mertua Petrus sembuh karena dia mempunyai iman yang teguh kepada Yesus. Namun itu menjadi suatu yang sangat masuk di akal, karena Petrus adalah murid Yesus, sehingga mungkin ibu mertuanya telah tahu dan mendengar tentang Yesus. Namun dalam kejadian ini, kita dapat belajar bagaimana Tuhan Yesus sering menggunakan orang-orang untuk menjadi perantara dalam kesembuhan seseorang. Dalam kejadian ini, Yohanes dan Yakobus yang memberitahu Yesus. Hal ini sering kita lihat, misalnya pelayanan dari perwira yang disembuhkan oleh Yesus. Karena iman dari perwira itu, orang lumpuh disembuhkan oleh karena iman orang-orang yang membawa si sakit. Disinilah kita juga belajar bagaimana peran orang-orang kudus, peran orang-orang beriman membantu kita untuk mendapatkan kesembuhan baik fisik maupun rohani. Nah, kalau ditanya ibu mertua Simon sembuh karena imannya atau karena iman Yakobus yang membawa Yesus kepadanya, kita tidak tahu persis. Bisa salah satunya atau dua-duanya, karena tidak diceritakan dengan jelas dalam Alkitab. Dan ini bukan sesuatu yang utama. Kalau dalam kasus pelayanan dari perwira yang membawa kesembuhan bagi pelayan, itu adalah sang perwira yang punya iman.
Yang lebih penting dalam perikop ini adalah bahwa setelah sembuh, perempuan itu melayani Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi inti dari mukjizat kesembuhan fisik maupun rohani, yaitu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang didahului oleh pertobatan, dan kemudian melayani Tuhan sebagai bentuk balasan kasih kita karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan ini. Dalam kesembuhan fisik semuanya terserah Tuhan, karena Tuhan yang tahu persis apakah dengan kesembuhan itu akan mendatangkan keselamatan, kesembuhan rohani. Baik seseorang percaya hanya 10% atau 100%, tidak otomatis bahwa seseorang akan mendapatkan kesembuhan fisik. Tentu saja orang yang beriman dan percaya akan lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan kesembuhan itu. Namun Tuhan juga dapat menyembuhkan seseorang dari penyakit fisik walaupun orang itu kurang beriman, sejauh itu baik untuk keselamatan orang itu atau orang lain. Kita dapat belajar dari para orang kudus yang beriman dalam kehidupan ini. Contoh kasus seperti Mother Teresa dari Kalkuta dengan tabah menghadapi penyakit tuberkulosis. Ibu Teresa dengan tabah mengalami operasi beberapa kali karena sakit jantung, sesak napas, patah tulang. Nah, kalau kita mau melihat kurang apa Mother Teresa dalam pelayanan, tapi toh juga ia mengalami kelemahan-kelemahan secara fisik. Namun pengalaman iman yang terjadi tidak membuat mereka kehilangan pengharapan. Pengalaman iman mereka terus bertumbuh meskipun mereka mengalami kelemahan fisik. Pengalaman iman mereka memberitahu kita bahwa bukan kesembuhan fisik yang utama, namun kehidupan spiritual, hubungan baik dengan Tuhan. Dalam penderitaan, menyatukan diri dengan penderitaan Kristus. Kita diundang untuk melakukan hal yang sama, untuk hidup seperti Kristus. Jadi, kita harus mengingat kembali bahwa kesembuhan fisik tidak akan berarti apa-apa tanpa kesembuhan rohani. Namun satu hal yang pasti, walaupun Tuhan tidak memberikan mukjizat kesembuhan fisik kepada semua orang, namun Tuhan menginginkan semua orang mengalami kesembuhan rohani yang mengantar orang kepada kehidupan kekal. Dan ini hanya dapat dicapai dengan hidup kudus, seperti yang diperintahkan oleh Kristus sendiri yang berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Setelah Yesus mengajar di Kapernaum, di mana semua orang kagum karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan dibuktikan dengan begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, maka Tuhan Yesus telah memberitakan Injil kepada mereka. Dan karena Tuhan Yesus diutus untuk memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang di Kapernaum, namun kepada semua orang, maka Tuhan Yesus pergi ke tempat yang lain, sehingga banyak orang juga dapat percaya kepada Yesus dan memperoleh keselamatan. Ini juga diperlihatkan oleh para rasul yang menjalankan perintah Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita melihat perkataan Yesus, supaya aku memberitakan Injil, bukan mengatakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Pesan dan ajaran Kristuslah yang terpenting, bukan kesembuhan jasmani. Kalau mau, Tuhan Yesus dengan satu kata saja dapat menyembuhkan semua orang di seluruh Israel. Namun, Dia tidak melakukannya, karena Dia diutus Bapa untuk menebus penyakit yang paling berbahaya, yaitu dosa. Oleh karena itu, di minggu-minggu Advent ini kita akan menantikan kedatangan Kristus. Bukan Kristus yang datang untuk lahir, tapi menantikan Kristus yang kedua kali datang untuk meminta pertanggungjawaban atas hidup yang kita lakukan dalam hidup ini. Ada cerita dua orang sahabat yang telah lama tidak berjumpa, bercakap-cakap. Ungke adalah teman dari Opo. Mereka bercakap-cakap. Jadi Ungke sudah bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Kata Opo, ya, kalau begitu tentu Ungke tahu bahwa tentang Yesus. Opo bertanya, di negara mana Tuhan Yesus dilahirkan?
Ungke menjawab, aku tidak tahu. Lalu Opo tanya lagi, berapa usianya waktu ia meninggal? Jawab Ungke, aku juga tidak tahu. Opo geleng-geleng kepala karena terheran-heran. Sudah bertobat tapi tidak kenal Kristus begitu dalam. Opo kemudian berkata, Ungke, ngana bilang telah bertobat dan menjadi pengikut Kristus, tapi pengetahuanmu hanya sedikit sekali. Lalu Ungke menjawab ucapan Opo, kalau memang benar Opo, aku malu karena begitu sedikit pengetahuanku tentang Kristus. Tetapi sekurang-kurangnya, ada hal yang ku tahu dalam kehidupanku, yaitu setahun yang lalu, aku seorang pemabuk berat, hutangku banyak, anak istriku selalu takut kepadaku setiap kali aku pulang. Tetapi sekarang, aku tidak minum lagi, hutangku lunas, anak dan istriku dengan sukacita menantiku pulang ke rumah setiap hari, karena aku tidak pernah lagi marah-marah. Ada perubahan sikap dan karakter dalam diriku, kata Ungke kepada Opo. Dari cerita ini mau mengatakan kepada kita, bukan hanya pengetahuan saja yang diperlukan dalam pengenalan akan Tuhan, tetapi hati yang mau berubah dan melakukan kehendak Kristus dengan nyata dalam hidup ini. Melakukan firman secara nyata. Seperti syair yang dinyatakan dalam kehidupan yang biasa kita dengar, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini pakailah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup harus jadi berkat. Hidup kita harus bermakna bagi banyak orang. Firman hari ini mau mengajak kita, sembuh atau tidak sembuh, yang penting beriman kepada Kristus. Percayalah bahwa kehidupan yang sesungguhnya, yang Tuhan mau, kita harus bertobat, hidup benar, melakukan kehendak-Nya secara nyata. Fisik bukanlah yang utama. Yang utama adalah kehidupan spiritual kita. Apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau semakin jauh dalam hidup ini. Kiranya di minggu-minggu Advent ini, kita boleh mengintrospeksi diri sejauh mana kedekatan kita dalam pengenalan akan Kristus dan melakukan kehendak Kristus secara nyata dalam kehidupan ini. Amin. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami, dan terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadirat-Mu, dan firman-Mu menjadi suluh yang pedoman dan menguatkan kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa berharap dan berseru kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya di ibadah keluarga ini, di dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak boleh harmonis dan terjalin hubungan yang baik, sehingga kasih Kristus betul-betul hadir di dalam kehidupan rumah tangga kami.
Berkati kehidupan rumah tangga kami, kehidupan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar kebutuhan ekonomi kami boleh dicukupkan dan kami boleh bersukacita atas kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik dalam kandungan, dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dalam meraih mimpi cita yang dicita-citakan. Kiranya Tuhan memberkati. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaannya, karirnya, usahanya. Mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati. Yang sudah berumah tangga, berkati kehidupan rumah tangganya. Dan dengar doa-doa mereka. Apa yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Kiranya sukacita dan pengharapan pada Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa secara khusus bagi kekasih-kekasih kami, bagi Bapak Esau Silawete yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi, bagi Ibu Mari Herspers di Rumah Sakit Budi Asi, bagi Bapak Kerry Regar di Rumah Sakit PON. Kiranya lawatan Tuhan yang senantiasa melawat mereka, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada pemulihan, dan biarlah kuasa-Mu yang terjadi. Ampuni setiap salah dosa yang kami lakukan, agar kami boleh melihat akan kesembuhan dan pengurapan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang dirawat di rumah, bagi Rasa Mahu, Bapak Sabar, bagi Ibu Popi Rompas, Bapak Sukaryanto, Ibu Nike Mamesa, Ibu Mari Herspes, Ibu Jimmy Malawau, Bapak Sugianto Dahlan, Penatu Libianto, Ibu Ningsi Sari Wating, Bapak Pontas Pesaribu, Karl Kemal, Ibu Since Halusi, Ibu Umika Sihombing, Bapak Yan Hespes, Ibu Helisabeth Tarore, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Hili Hihayari, Ibu Seranti Kemal, Ibu Lis Sesabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Poli, Ibu Kristos Sibarani, Bapak Kristos Sabarani, Bapak Aipasa, Bapak C. Henok, Ibu Keti Mamesa, Ibu Susi Peters. Biarlah kekasih-kekasih kami yang dirawat ini pertolongan kasih Tuhan yang senantiasa memberkati. Biarlah kasih setia Tuhan yang menopang dan menolong. Begitu juga kekasih-kekasih kami yang lain yang tidak kami doakan satu persatu. Kiranya lawatan Tuhan yang melawat di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kehidupan bergereja kami. Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan, kehidupan bergereja kami, dan terutama untuk persiapan untuk menyambut Natal. Kiranya sukacita Natal tidak hilang maknanya ketika kami tidak berjumpa secara fisik, kami berjumpa secara virtual. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir dimanapun kami berada, karena Natal bukanlah seremonial, tetapi hati yang mau berubah melakukan kehendak Kristus secara nyata dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam kehidupan berbangsa bernegara kami, yang akhir-akhir ini ada banyak hal yang terjadi, tapi kami mohon pertolongan kasih Tuhan untuk mengingatkan bangsa kami sebagai anak bangsa bahwa Indonesia hadir, Indonesia merdeka, bukan karena satu golongan, bukan satu agama, tapi semua anak bangsa yang berjuang untuk sebuah kemerdekaan. Oleh karena itu, kiranya anak bangsa yang ingin mencoret kesatuan persatuan dalam kehidupan berbangsa bernegara kami, kiranya Tuhan menegur mereka, mengingatkan mereka bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang memperjuangkan kemerdekaan bukan satu golongan, tapi semua lapisan yang memperjuangkan. Kiranya anak bangsa tidak melupakan sejarah berdirinya bangsa ini, agar bangsa ini tetap berdiri tegak ya Tuhan, agar kemakmuran, keadilan, kejayaan boleh terjadi, karena kami tidak melupakan sejarah akan berdirinya bangsa ini. Berkati pemimpin bangsa kami, aparat TNI dan Polri, agar memampukan mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kasus-kasus diskriminasi, tindakan-tindakan kekerasan, intoleran yang terjadi dalam kehidupan ini, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami agar disadarkan sebagai anak bangsa untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendukung satu dengan yang lain. Berkati kami ya Tuhan sebagai anak bangsa, biarlah Tuhan yang menolong dan memimpin. Ada banyak doa yang kami naikkan, banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan dunia kerja kami dimanapun kami berada. Kami mohon pertolongan kasih Tuhan yang memberkati dan memberi kami kekuatan agar kami boleh dibebaskan dalam menjalani kehidupan ini yang banyak tantangan dan pergumulan. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati kami.
Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita. Sambil mengingat pesan Alkitab, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Umat bernyanyi dari PKJ 271 bait 1 dan 2. Janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, mencuri, membongkarnya. Harta sorga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Kiranya sukacita pengharapan di dalam ibadah kita hari ini membawa damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, dan kiranya kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Tiap orang harus tahu,
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.